Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini saya akan membahas terkait dengan study case yang telah diberikan pada study group Big Data Application di Big Data. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri dulu, yaitu saya Muhammad Amarido. Saya mahasiswa S1 angkatan 2024, S1 Sains Data. Nah, pada kali ini saya akan membahas study case yang telah diberikan. Terdapat 3 study case utama, lebih tepatnya 2, yaitu terkait tentang distributed computing dan sistem batch processing dan stream processing. Lalu framework-nya apa saja seperti itu. Nah, langsung kita masuk saja ke topik utamanya. Oke, mengapa distributed computing itu sering digunakan? Oke, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait tentang big data. Nah, karakteristik dari big data itu kalau misalkan, kita lihat dari beberapa referensi, itu cukup banyak sekali. Ada yang bilang mengatakan bahwa 4V, 5V, bahkan ada yang, mengatakan 6V ataupun 7V seperti itu. Cuma kita di sini mengambil referensi dari PPT yang telah diberikan pada big data, seperti itu. Nah, 5V ini, ada beberapa, yaitu, untuk view pertama yaitu adalah volume, di mana banyaknya ataupun kuantitas dari data tersebut. Tidak hanya data yang sedikit sesuai dengan namanya big data, data tersebut tersimpan dengan banyak sekali, dengan kuantitas yang cukup besar sekali seperti itu. Nah, lalu ada juga dari velocity. Nah, dari velocity ini kita mengacu kepada berapa kecepatan untuk, mentransfer dari satu, sistem ke sistem lainnya seperti itu. Dari satu device ke device lainnya dengan kecepatan yang untuk saat ini bisa dikatakan sudah real time seperti itu. Lalu masuk ke variety. Nah, pada saat ini banyak sekali data yang sudah banyak bervariasi, mulai dari data yang terstruktur hingga data yang unstructured, seperti data video, image, ataupun suara seperti itu. Ataupun saat ini yang paling sering digunakan adalah data yang semi-structured, ataupun seperti data JSON, ataupun data CSV seperti itu. Nah, mengapa distributed computing ini sangat tepat sekali untuk case big data? Nah, dari segi skalabilitas, keandalan, efisiensi, dan ketersediaannya sangat tepat sekali untuk karakteristik dari big data tersebut. Kita mulai dari skalabilitasnya. Nah, dari skalabilitasnya bahwa distributed computing ini sangat tepat sekali. Mengapa demikian? Karena kalau misalnya kita mengacu bagaimana cara kerja dari distributed computing, kita bisa lihat pada gambar berikut, pada gambar di kanan ini. Nah, kita bisa lihat bahwa komponen utama pada distributed computing itu tuh ada 3 pada umumnya, yaitu adalah node ataupun device-nya yang akan digunakan untuk processing dari data tersebut, lalu ada juga network layer-nya, yaitu bagaimana menghubungkan dari device utama kita, dari data sumber data kita agar diproses ke beberapa device-device lainnya seperti itu. Lalu kita melakukan resource management untuk mengatur scheduling-nya, lalu resource-nya, dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita melihat dari cara kerja dari distributed computing ini, kita melihat bahwa di sini nih kita bisa memanfaatkan resource ataupun ketersediaan dari device yang, lainnya seperti itu. Dilainkan, tidak hanya menggunakan device dari apa yang kita punya, tapi kita bisa memanfaatkan dari device yang ada di luar sana seperti itu. Nah, dari segi skalabilitas, kita bisa memanfaatkan banyak device-device ataupun node-node ini untuk dilakukan processing data kita, gitu. Kita bisa ngelakuin batching, lalu setelah itu kita membagi data-data tersebut, lalu kita coba proses oleh node ataupun device tersebut, seperti itu. Lalu satu keutamaannya. Lalu dari segi efisiensi karena, banyak data diproses dengan secara bersamaan atau nanti sebutan adalah parallel processing, nanti akan dibahas pada batch streaming juga. Nah, kita bisa lihat bahwa node ataupun device di sini, melakukan processing secara bersamaan sehingga secara efisiensi waktu sungguh sangat cepat sekali seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis komponen atau keterhubungannya seperti itu. Ada 2 umumnya yaitu loss coupling dan tight coupling. Loss coupling atau bisa dikatakan sebagai clustering, di sini, hanya 2 perbedaan saja bahwa loss coupling ini menggunakan device yang sama pada keseluruhan. Sebagai contoh di sini device-nya sama, di sini juga sama, di sini juga sama, dan di beberapa node lainnya juga sama seperti itu. Nah, apa sih kelebihan dari menggunakan loss coupling? Dengan loss coupling, implementasi kita lebih mudah. Lalu dari segi resource dan sebagainya itu kita bisa untuk, manajemen. Akan tetapi kekurangannya kita harus menggunakan device yang sama persis seperti itu. Karena dikhawatirkan nanti akan mengalami permasalahan yang,
akan bisa, ditimbulkan dari perbedaan device tersebut. Entah dari konfigurasinya ataupun, bagaimana proses dari setiap device tersebut, seperti itu. Butuh penyesuaian lagi. Nah, itu adalah untuk kelas coupling, lalu selanjutnya ada tight coupling. Nah, tight coupling ini bisa dikatakan bahwa dia tidak masalah jika device-nya sama dan juga tidak masalah jika device-nya itu berbeda, seperti itu. Jika di sini ada device A, maka di sini dia harus device A juga. Bisa jadi ini device B, device C, seperti itu. Cuma sangat dikhawatirkan ketika kita menggunakan tight coupling, di sini ada beberapa implementasi ataupun konfigurasi yang berbeda, dikhawatirkan akan menimbulkan suatu permasalahan ketika melakukan processing seperti itu, processing dari data tersebut. Karena memiliki resource yang mungkin agak berbeda dan kita harus penyesuaian lagi, seperti itu. Nah, lalu umumnya apa sih yang sering digunakan pada distributed computing, tools-nya ataupun framework-nya? Nah, umumnya di sini yang paling sering digunakan yaitu Apache Hadoop dan Apache Spark. Nah, ada beberapa hal, framework atau tools lainnya, cuma yang paling sering diumumkan adalah kedua ini, seperti itu. Nah, nanti kita akan membahas terkait bagaimana sistem processing dari keduanya. Nah, kita ada menjelaskan terkait tentang batch processing, lalu ada juga stream processing. Nah, pada tahap pertama kita akan menjelaskan terkait tentang batch processing. Nah, kita harus memahami terlebih dahulu definisi dari batch processing yang telah ditulis di sini. Kita bisa lihat bahwa definisi tersebut adalah data yang dikumpulkan terlebih dahulu dalam jumlah besar, lalu diproses sekaligus dalam satu job secara periodik. Nah, dikatakan kenapa batch processing? Karena kita harus mengumpulkan jumlah data tersebut kayak gitu. Bagaimana kalau misalkan data tersebut sedikit seperti itu? Nah, untuk menanggulangi hal tersebut kita bisa melakukan batching, kita mengumpulkan dari beberapa periodik seperti mingguan, harian, ataupun kadang bulanan atau serta mungkin yang paling jarang sekali mungkin tahunan seperti itu. Nah, secara bersamaan dia akan berjalan pada saat periodik yang telah kita tentukan seperti itu. Nah, untuk mempermudah kita bisa melihat pada diagram berikut, gambar berikut. Nah, kita bisa melihat bahwa pada tahap pertama kita melakukan data ingestion, kita mengambil dari database, log, ataupun beberapa data lainnya, entah dari IoT ataupun sebagainya seperti itu. Cuman kita akan melakukannya setelah dari periodik yang telah kita tentukan seperti mingguan, bulanan, dan sebagainya seperti itu. Nah, setelah itu, data akan diubah menjadi, suatu file system yang mudah untuk dilakukan processing. Di sini kalau kita menggunakan Hadoop, kita bisa menggunakan, Hadoop Data File System, HDFS, seperti itu. Lalu setelah itu akan dilakukan version, nining, kita mengubah atau memecah data utama tersebut jadi beberapa partisi ataupun berapa blok, seperti itu. Lalu kita akan melakukan scheduling juga dari data-data yang telah kita partisi tersebut, kita masukkan ke beberapa processing device yang ada, seperti itu. Nah, inilah disebut namanya parallel processing. Dari data tersebut kita melakukan parallel processing, kita masukin ke device pertama, device kedua, device ketiga, device keempat, device kelima, dan selanjutnya seperti itu. Lalu setelah itu kita melakukan processing, entah kita melakukan transformation dan sebagainya. Lalu setelah itu kita melakukan aggregation, di mana dari data banyak tersebut kita akan masukin ke aggregation seperti itu. Kita menyatukan dari data-data yang telah berpecah tersebut menjadi data kesatuan seperti itu. Kita melakukan aggregation seperti apa? Kita melakukan counting, sum, eh, kita bisa melakukan join ataupun beberapa aggregation lainnya seperti itu. Lalu setelah itu output apa sih yang didapatkan? Nah, di sini ini sebagai contoh saya, output yang diberikan adalah suatu visualization data, entah berupa diagram ataupun beberapa chart lainnya. Umumnya batch processing ini nih output-nya itu bisa berupa tadi salah satunya visualis data ataupun hasil pre-processing untuk ML seperti itu. Mungkin ada beberapa istilah seperti data drifting dalam machine learning, di mana ketika machine learning sudah tidak relevan lagi hasil prediction-nya, maka kita perlu memperbarui modal tersebut agar relevan ke data saat ini seperti itu. Itu mungkin adalah salah satu mitigasi untuk menangani data drifting seperti itu. Nah, lalu untuk apa saja sih framework yang kita gunakan? Yaitu ada 2, Apache Hadoop dan Apache Spark. Bagaimana cara kerjanya? Nah, dari kedua framework tersebut sebenarnya secara garis besar mirip sekali seperti pada gambar berikut. Akan tetapi perbedaan utamanya itu mungkin, umumnya di sini Apache Spark ini sering digunakan dibandingkan Apache Hadoop seperti itu. Nah, secara garis besar Apache Hadoop ini kalau misalkan untuk batch processing kita, mengenal istilah namanya MapReduce. Di mana pada tahap pertama kita melakukan map, kita akan memecah versioning, lalu ngelakuin, scheduling juga, lalu setelah itu kita melakukan yang namanya shuffle and sort, atau mungkin di sini lebih umumnya shuffle seperti itu. Jadi kita memisah beberapa data tersebut, lalu setelah itu kita coba, mengkelompokkan berdasarkan key yang sama, seperti itu. Lalu setelah itu akan dimasukkan ke worker,
ini adalah worker-nya atau device-device-nya seperti itu, lalu kita ngelakuin yang namanya reduce. Nah, setelah kita ngelakuin reduce, kita dapatlah satu kesatuan data yang tadi sebelumnya kita pecah menjadi satu seperti itu. Melakukan agregasi simpan ke HDFS. Nah, HDFS ini tadi yang telah saya bilang bahwa data dari database, IoT, ataupun beberapa data lainnya itu tuh harus disimpan dalam HDFS seperti itu agar bisa dibaca pada Apache Hadoop seperti itu. Nah, mungkin secara garis besar untuk Apache Hadoop seperti itu, lalu kita lanjut ke Apache Spark. Nah, walaupun dari segi, brand-nya mungkin saya bisa katakan brand-nya itu sama dari Apache, kebanyakan beberapa processing, untuk big data itu kebanyakan dari Apache seperti itu. Nah, tapi yang perbedaan utamanya, jadi ini mungkin di tahap awalnya. Pada Apache Spark, data itu dimuat sebagai data frame. Nah, data frame ya data dalam bentuk tabular seperti itu, ada baris dan kolom. Lalu setelah itu bisa dilakukan kita membuat, suatu skema, skema apa, mungkin ada beberapa istilah yaitu adalah kita membuat suatu graf, graf berarah asiklis, kita bisa membuat suatu, eee, data, suatu, pipeline untuk membangun suatu, transformasi yang kita inginkan seperti itu. Kita bisa membuat suatu pipeline, suatu alur bagaimana kita melakukan transformasi data tersebut. Nah, dari situ kita bisa membuat suatu function-function lainnya ataupun aksi yang bisa kita panggil untuk mengubah data tersebut, seperti itu. Cuma di tahap awalnya saja Apache Spark ini memiliki perbedaan dengan Apache Hadoop, karena dia dibaca dengan data frame, sedangkan kalau Apache Hadoop digunakan dengan HDFS seperti itu. Walaupun sebenarnya Apache Spark juga bisa. Nah, lalu setelah kita melakukan pada tahap awal, processing awal, kita bisa mengambil, menggunakan, eee, function ataupun aksi yang telah kita buat, lalu kita eksekusi seperti itu. Lalu data tersebut akan disimpan sesuai apa yang kita mau, entah kita pengen simpan dalam bentuk HDFS, ataupun kita mau simpan ke database dan sebagainya seperti itu. Cuma setelah eksekusi dimulai, ini nih secara garis besar sama seperti pada Apache Hadoop seperti itu. Nah, kita lanjut masuk ke stream processing. Nah, perbedaannya batch processing dan stream processing, kalau misalnya kita lihat dari definisi dari stream processing, data diproses secara real time. Ini adalah poin utamanya. Dan near real time ataupun real time yang eee, tidak terlalu, real time sekali ataupun tidak sangat, tepat waktu sekali pada saat itu, cuma mendekati tepat waktu seperti itu. Nah, kapan dijalankan? Tepat saat data tersebut masuk secara event by event atau micro batch. Nah, di sini nih mungkin event by event adalah ketika ada trigger, nanti data tersebut akan masuk lalu setelah itu akan di-processing secara continuous seperti itu. Lalu micro batch apa? Micro batch ini adalah melakukan batching cuma dengan skala yang sangat kecil sekali. Kalau misalnya kita ngelakuin batching, umumnya itu tuh datanya besar sekali, seperti kita harus menunggu selama beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan. Sedangkan kalau micro batch ini kita menunggu selama beberapa menit atau beberapa jam agar data tersebut itu bisa kita gunakan untuk kita processing. Karena kalau misalkan hanya satu data saja, mungkin dikhawatirkan itu kurang relevan gitu, terutama kalau misalnya kita terkait tentang, transformation untuk machine learning seperti itu. Nah, begini cara kerjanya, secara umum ya. Nah, di sini saya sebagai contoh ada suatu, ini adalah salah satu, tools untuk menyimpan data, data logs umumnya, data hasil story, beberapa data yang seperti IoT ataupun beberapa device yang bisa menyimpan history dari device tersebut seperti itu. Nah, dari Kafka ini akan dilakukan pengambilan data, lalu setelah itu masuk ke stream engine processing seperti ini. Lah, karena, berdasarkan trigger yang ada ketika, si Kafka tersebut menerima data terbaru misalkan dari device IoT, maka dia langsung mengirimkan ke stream engine processing seperti itu. Nah, setelah melakukan, stream engine processing, dia akan, melakukan transformation seperti itu. Akan tetapi kita menunggu terlebih dahulu, menunggu sampai berapa menit ataupun berapa, jam seperti itu, tergantung, penyesuaian dari user seperti itu. Karena kalau misalkan kita langsung secara real time, takutnya, dikhawatirkan nanti data tersebut, kurang relevan karena hanya satu data saja atau beberapa data yang sedikit. Jadi kita mengumpulkan cuma dengan skala yang lebih kecil saja seperti itu. Nah, lalu setelah itu secara garis besar sebenarnya transformation ini juga, mengadaptasi dari, cara kerja dari batch processing juga. Jadi dari beberapa data tersebut akan dipartisi juga, lalu setelah itu akan dibagikan ke beberapa worker. Kita melakukan distributed computing juga seperti itu.
Lalu dari hasil tersebut akan diberikan suatu output. Outputnya biasanya secara real time ataupun misalkan sebagai contoh, kita membutuhkan sesuatu, dari IoT perangkat kita membutuhkan suatu prediction yang sangat cepat seperti itu. Nanti kita harus masukin ke sini ke sini ke sini, lalu setelah itu kita butuh menghasilkan, suatu prediction yang sangat cepat sekali sehingga kita harus masuk ke, stream processing seperti itu. Kita membutuhkan suatu proses yang sangat real time sekali secara continuous tidak berhenti-henti seperti itu. Nah, lalu ada 2 framework yang umum digunakan pada stream processing, yaitu adalah Apache Kafka. Di sini Kafkanya sebenarnya Kafka, dengan Kafka topik ini lalu dengan Kafka untuk stream engine processing-nya ini juga. Nah, nanti data masuk ke Kafka topik, lalu setelah itu aplikasi Kafka Streaming membaca event per partition seperti itu. Lalu setelah itu transformasi event diproses satu per satu seperti itu. Atau bahkan bisa dilakukan, diproses dengan beberapa worker ataupun device lainnya seperti itu. Nah, cuma perbedaannya dengan batch processing, biasanya umumnya stream processing itu dilakukan secara in memory, seperti itu. Nah, ketika dilakukan secara in memory, data tersebut disimpan di memori, bukan di disk. Jadi, ketika melakukan, suatu stream processing, kita tidak perlu melakukan, membaca dari disk. Jadi itu lebih lama dibandingkan kita membaca dari memori. Karena kalau misalkan secara segi waktu, ketika kita mengambil data dari memori itu lebih cepat dibandingkan dari data dari disk ketiga seperti itu, seperti hard disk ataupun SSD, ataupun hard disk eksternal seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu keunggulan dari, stream processing karena kita menyimpan in memory, di dalam memori, sedangkan kalau misalkan batch processing di luar memori seperti itu. Lalu selanjutnya ada kita menggunakan Apache Spark juga, cuma untuk yang streaming, nah di sini perbedaannya dari Apache Kafka, di mana transformasi event diproses satu per satu, jadi benar-benar satu data itu diproses satu kali seperti itu. Nah, cuma kalau misalkan kita melakukan Spark structure streaming, di mana data streaming tersebut sama seperti pada Apache Spark sebelumnya, dibaca sebagai data frame, aku akan dilakukan transformasi seperti itu. Lalu setelah itu Spark akan memproses data tersebut per batch. Tetap kita melakukan batch cuma dengan skala yang kecil. Maka, saya, katakan pada definisi tersebut secara event by event ataupun micro batch seperti itu. Karena tergantung bagaimana user-nya. Kalau untuk case yang ingin melakukan batch yang sangat kecil, kita bisa menggunakan Apache Spark Structure Streaming. Tapi ketika kita ingin membutuhkan sesuatu yang real time dan continuous, kita bisa menggunakan Apache Kafka seperti itu. Karena secara real time. Memang kalau misalkan kita menggunakan Apache Spark, sesuai dengan apa yang digunakan pada cara kerjanya, nah di sini ada terdapat delay seperti itu. Kita harus menunggu pada, beberapa waktu untuk mendapatkan batch kecil tersebut. Lalu setelah itu, kita bisa menghasilkan suatu output yang kita inginkan berupa visualisasi atau pre-processing machine learning seperti itu. Nah, lalu disimpan di dalam suatu memori, seperti itu. Secara simpel mungkin, dari garis besar batch processing dan stream processing memang seperti itu. Dan untuk case-nya kapan kita harus menggunakan? Biasanya umumnya kalau batch processing, kita gunakan ketika kita memang, membutuhkan suatu data yang banyak sekali lalu kita bisa, melihat dari seluruh data tersebut apa aja atau insight apa yang bisa kita dapatkan. Ataupun bisa menggunakan, kita bisa mengimplementasikan untuk machine learning seperti itu. Karena machine learning tadi yang telah kami bilang ada istilah namanya data drifting, dari model tersebut sebelumnya sudah tidak relevan lagi sehingga kita butuh, update model tersebut agar lebih relevan lagi dengan data saat ini seperti itu. Lalu untuk stream processing, nah sesuai namanya, di sini kita ngelakuin streaming aja ya, jadi kita ngelakuin processing secara cepat. Kayak misalkan kita membuat suatu, sistem untuk ke-prediction hasil, IoT kita, sensor IoT kita, bagaimana keadaannya sekarang seperti itu secara real time misalkan. Jadi kita hanya untuk melakukan basic umumnya inference saja ataupun streaming secara processing kayak gitu. Mungkin untuk secara garis besarnya memang seperti itu dan, mungkin cukup sekian, apa yang saya sampaikan untuk, study case kita pada big data ini. Mungkin saya Muhammad Amar Ridho, kalau misalkan ada kesalahan kata dari apa yang saya sampaikan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.